Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Pempekpedia, di mana kamu bisa belajar tentang pempek dari berbagai macam ikan. Di video kali ini, kita akan belajar tentang cara membuat pempek kapal selam dengan cara menggunakan telur beku dan juga telur cair. Membuat pempek kapal selam untuk para pemula bisa jadi sangat membuat stres. Hal ini karena telur yang dimasukkan ke adonan sering kali bocor dari bawah dan dari samping adonan. Nah, salah satu metode untuk mempermudah kita membuat pempek kapal selam adalah dengan cara menggunakan telur beku. Yang di sebelah kanan ini adalah pempek kapal selam yang menggunakan telur cair. Sedangkan yang di kiri ini adalah pempek kapal selam yang menggunakan telur beku. Bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau yang menggunakan telur beku, kuning telurnya menjadi lebih bulat. Sedangkan yang menggunakan telur cair, kuning telurnya lebih mengikuti bentuk adonan. Saya potong satu lagi ya. Ini yang atas sebelah kanan ini adalah pempek kapal selam dengan menggunakan telur yang cair. Telur yang langsung dipecahkan dan isinya dimasukkan ke dalam adonan. Nah, begini hasilnya. Sedangkan yang di sebelah kiri atas ini menggunakan telur yang dibekukan. Nah, sebenarnya apa sih telur beku dan juga kenapa harus dibekukan? Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengisian pempek kapal selam dan juga menghindari kebocoran pada saat pengisian pempek kapal selam. Cara membuat telur beku adalah simpan beberapa telur di wadah plastik, kemudian simpan di freezer minimal 24 jam. Telur yang telah beku secara sempurna ditandai dengan kulitnya yang retak. Untuk membuat adonan pempeknya, saya menggunakan 700 gram ikan tenggiri dicampur dengan 750 gram ikan kakap putih, kemudian penyedap 20 gram, kemudian garam 40 gram, kemudian sagu tani ini 1 kg, kemudian air 950 ml. Diutamakan air dingin ya. Filet ikan pertama-tama digiling dengan menggunakan food processor dengan air sebanyak 600 ml. Kemudian sisa air digunakan untuk melarutkan garam dan penyedap. Aduk-aduk adonan ikan giling dengan menggunakan larutan garam dan penyedap tadi hingga menjadi kental dan menyatu. Agar memastikan semua airnya terikat, saya mendiamkan adonan ini selama 20 menit di dalam kulkas sehingga adonan menjadi lebih kental. Setelah itu kita tambahkan dengan 500 gram sagu dan diaduk secara perlahan-lahan. Bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, kemudian tekan lonceng dan juga jempol, dan bagi yang ada pertanyaan bisa di komen di bawah. Adonan diaduk terus hingga rata dengan cara memutar-mutar baskom dan juga jangan terlalu menekan-nekan adonan. Kemudian kita masukkan sagu yang 500 gram sisanya. Aduk hingga rata. Untuk mempermudah saya membuat lubang pada adonan pempek, saya menggunakan bantuan rolling pin seperti ini. Tujuannya agar menampung telur menjadi lebih dalam. Nah, jadi kita persiapkan gelas yang berisi sagu seperti ini, kemudian rolling pinnya diolesi dengan sagu. Tujuannya agar rolling pin tidak lengket ke adonan pempek. Ya, kita mulai proses pembentukan ya. Setiap kapal selam saya menggunakan 150 gram adonan pempek. Nah, begini cara membuat lubang dengan menggunakan rolling pin. Yang pertama, saya akan menggunakan telur yang cair terlebih dahulu. Kita isi seperti ini ya, jadi deh. Kemudian kita langsung rebus. Saya ulangi lagi ya, dengan menggunakan 150 gram adonan. Kemudian kita bentuk lubangnya dengan menggunakan rolling pin. Jangan lupa rolling pinnya untuk diolesi sagu. Dibentuk seperti ini. Nah, kalau memang belum kalis bisa kita ulangin. Dibentuk dengan menggunakan rolling pin. Kemudian kita masukkan telurnya dan langsung direbus di dalam air yang mendidih.
Untuk membuat pempek kapal selam dengan menggunakan telur yang beku, pertama telurnya saya kupas terlebih dahulu. Lebih dahulu telurnya seperti ini dengan cara dialirin air sehingga lebih mudah untuk dikupas. Nah, seperti ini ya bentuk telur yang sudah dikupas. Kemudian kita siap untuk membentuk adonan pempek yang menggunakan telur yang beku. Pertama, kita haluskan terlebih dahulu permukaan pempek, kemudian dibentuk dengan menggunakan rolling pin. Nah, tinggal dimasukkan telur bekunya. Untuk membedakan pempek kapal selam dengan menggunakan telur yang cair, saya menambahkan sedikit ulir-ulir di atas adonan pempek kapal selam. Ini pempek kapal selam yang kedua yang menggunakan telur beku. Memang pembuatan dengan menggunakan telur beku ini menjadi lebih mudah ya kalau menurut saya. Namun untuk membekukan telurnya ini yang memerlukan waktu lebih lama daripada kita menggunakan telur yang cair. Nah, ini telur yang terakhir. Siap untuk direbus. Nah, di sini juga saya langsung menggunakan telur yang dipecahkan langsung. Gunakan telur cair seperti ini. Bisa kita bentuk, kita ratakan dahulu permukaannya. Kemudian lubangnya dibentuk dengan menggunakan rolling pin. Buat agak panjang dan masukkan adonan telur mentahnya. Dari segi rasa, pempek yang menggunakan telur beku ini memang bagian telurnya, terutama bagian putihnya menjadi lebih kenyal dibandingkan dengan yang menggunakan telur cair. Tetapi tidak begitu berbeda ya, jadi rasanya masih tetap enak. Ya, karena telur sudah habis, sisa adonan saya gunakan untuk membuat pempek lenjer. Satu resep ini bisa mendapatkan 10 biji pempek kapal selam besar dan juga 15 biji pempek lenjer. Proses perebusan pempek kapal selam yang menggunakan telur beku ini lebih lama dibandingkan dengan yang menggunakan telur yang cair. Jika telur yang cair 15 sampai 20 menit telur sudah matang. Namun dengan menggunakan telur yang beku dan menggunakan api kompor yang sedang ini bisa memakan waktu 30 sampai 40 menit. Hal ini dikarenakan telurnya berasal dari telur yang beku ya. Sehingga proses pencairannya dan juga proses pematangannya pun menjadi lebih lama. Nah, ini dia pempek kapal selam yang sudah direbus ya. Pempek kapal selam yang sudah matang bisa ditandai dengan adonan pempek yang mengapung ke atas. Nah, yang ini menggunakan telur yang beku, sedangkan yang ini menggunakan telur yang cair. Sudah saya bedakan tadi dengan memberikan sedikit ulir-ulir bagi pempek yang menggunakan telur beku. Api yang digunakan kira-kira sebesar ini, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar karena akan menyebabkan pempek pecah. Nah, ini dia hasilnya. Pempek yang sebelah kiri ini menggunakan telur yang cair, sedangkan yang kanan ini dengan menggunakan telur yang beku. Pempeknya akan saya belah untuk melihat hasil telur di dalamnya. Pertama, saya akan belah terlebih dahulu pempek yang menggunakan telur yang cair. Bisa dilihat bahwa telurnya benar-benar menempel ke adonan pempek. Kemudian saya akan juga belah pempek yang menggunakan telur yang beku. Tada! Nah, ini dia ya. Kuning telurnya lebih bulat dan juga putih telurnya lebih banyak, namun ada sedikit rongga-rongga yang didapat dari telur yang beku. Gimana? Kalian lebih suka yang mana? Yang telur cair atau yang telur beku? Saya potong satu kali lagi ya, yang atas. Untuk pemula,
penggunaan proses telur beku ini menjadi memang lebih mudah dibandingkan dengan yang telur cair. Tapi bagi yang sudah mahir, lebih mudah mungkin menggunakan telur yang cair ya. Ini dia hasilnya. Semoga resep ini bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih ya sudah menonton video dari Pempekpedia. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe ya. Kemudian tekan lonceng dan juga like dan juga komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.